Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 Teknik Pengelasan SMK Tunas Harapan Pati yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Paul Widodo. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online untuk yang ketiga kalinya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menyapa kalian. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Ya, kami berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari penyakit, terutama terjangkitnya penyakit COVID-19. Untuk itu, laksanakan dengan sungguh-sungguh himbauan pemerintah dan sekolah, yaitu di rumah saja dan tetap belajar. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, hindari kerumunan, ya, jaga jarak walaupun itu teman sendiri. Yang kita tidak tahu dari mana gang apa teman-teman kita, itu kita tetap jaga jarak. Oke. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan melaksanakan pembelajaran sama seperti kemarin, yaitu materi Teknik Pengelasan Busur Manual atau SMAW. Dan kali ini adalah kelanjutan dari session yang kedua terkait dengan kompetensi dasar 3.9. Kita akan mengulas secara detail, yaitu menerapkan teknik pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan tumpul, posisi di atas kepala dengan las busur manual. Ini adalah KD 3.9. Secara teoritis ini nanti kita akan sampaikan yang lebih detail tentang apa? Yaitu tentang kata kunci yang pertama. Apa itu? Menerapkan. Ya, menerapkan. Kita putar lagi video yang kemarin. Ya, ini videonya. Ya, yang pertama itu adalah menerapkan. Pertanyaannya, apa yang diterapkan? Apa yang diterapkan? Yang diterapkan itu ada 3. 1. Menerapkan alat-alat las. Jadi kita tidak hanya mengelas saja, tapi kita harus bisa menerapkan alat-alat las. Yang kedua, kita harus bisa menerapkan teknik mengelas dengan benar. Yang ketiga, kita harus bisa menerapkan teknik membersihkan hasil pengelasan dengan benar. Nah, apa yang diterapkan? Itu yang sudah kita ulas kemarin. Kali ini sama-sama menerapkan. Ya, kita ulas secara detail. Kita nanti akan berikan demonstrasi terkait dengan menerapkan. Apa yang kita bahas? Bagaimana menerapkannya? Kita simak videonya sambil dengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, perhatikan, cermati tahapan-tahapan bagaimana menerapkannya. Silakan.
pada kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan alat pelindung diri, yaitu diawali dari sarung sepatu. Kita awali dari kaki yang sebelah kanan, kita masukkan sepatunya, kemudian kita rekatkan sarung sepatunya, dan sarung sepatu kita masukkan ke dalam celana kerja. Dengan demikian percikan terak tidak dapat masuk ke dalam sepatu, maka kaki kita itu akan aman. Demikian cara menggunakan sarung sepatu. Selanjutnya kita menggunakan apron atau pelindung dada. Kita masukkan talinya, kemudian kita ikatkan sampai apron itu dekat dengan leher. Dengan demikian percikan terak tidak bisa masuk ke dalam celah baju. Selanjutnya kita menggunakan sarung lengan. Diawali dengan tangannya sebelah kanan, ya, kemudian tali kita kalungkan di belakang, dilanjutkan dengan menggunakan kaca transparan dan earth plug atau pelindung telinga. Kemudian kita memasang sarung tangan las. Demikian juga sarung lengan harus masuk di dalam sarung tangan las agar percikan terak tidak masuk ke dalam celah sarung lengan, maka tangan kita akan aman. Dan kemudian kita menggunakan helm las. Nah, itulah bagaimana cara menerapkan alat pelindung diri atau APD. Bisa dipahami? Nah, jika APD sudah selesai kita gunakan, maka kita lepas kembali dari helm las, kemudian sarung tangan las kita lepas dari tangan kiri, kemudian kaca transparan, plat, dan sarung lengan sebelah kiri dan sebelah kanan, apron atau pelindung dada, dan semuanya itu dilipat kembali dengan rapi dan ditata dengan rapi. Sebelah kiri sarung sepatu, sebelah kiri kita lepas dan kita tata dengan rapi. Jika sudah selesai, maka peralatan APD, alat pelindung diri, dapat dikembalikan pada almari alat. Demikian cara atau bagaimana menggunakan APD. Selanjutnya kita belajar bagaimana menerapkan alat-alat bantu kerja. Satu, ya, tang panjang untuk mencegah benda kerja. Selanjutnya palu konde, palu terak, jangka sorong atau skid mat adalah alat ukur. Kemudian kunci gerinda, sikat baja, gerinda tangan untuk wire brush, gerinda tangan untuk gerinda seleb, dan gerinda tangan untuk gerinda potong. Alat-alat itu nanti yang akan kita gunakan dalam menyiapkan bahan atau benda kerja, membantu dalam kegiatan proses pengelasan dan proses pembersihan. Kita akan
belajar bagaimana menerapkan alat-alat bantu untuk menyiapkan benda kerja. Ini adalah benda kerja yang kita gunakan, plat ketebalan 10 mm, panjang 350 mm. Benda kerja ditempatkan pada meja las. Sisi yang di bevel berada di sebelah luar. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan gerinda tangan. Ini adalah gerinda slab. Terlebih dahulu perhatikan saklarnya harus dalam kondisi off. Jika sudah dalam kondisi off, kita hubungkan kabel gerinda ke sumber arus dengan kuat. Kemudian kita coba, ya, nyala. Kemudian kita lakukan penggerindaan. Perhatikan percikan gerinda mengarah ke luar, menjauh dari tubuh kita. Kita perhatikan lebar rotusnya, kemudian kita rapikan sisi yang di bevel sehingga terak bekas potongan gas cutting hilang, dan kita letakkan kembali gerindanya pada meja jika sudah cukup. Nah, perhatikan road face yang kita buat, lebarnya sama dari ujung ke ujung dengan ketentuan sama seperti simbol las kemarin, yaitu antara 2 sampai 3 mm. Kita persiapkan benda yang kedua dengan cara yang sama. Sisi yang di bevel ada di sebelah luar. Dan kita lakukan penggerindaan. Panjang penggerindaan kita lihat luka yang dibentuk oleh gerinda apakah sudah sesuai lebarnya dengan kebutuhan. Sudah barang tentu benda yang kedua ini lebarnya pun sama road face-nya dengan benda yang pertama, agar proses untuk pengelasan penetrasi antara benda yang satu dengan benda yang satunya berimbang. Baik demikian cara menggunakan mesin gerinda tangan. Selanjutnya kita akan menyiapkan benda kerja untuk disejajarkan satu dengan yang lainnya, dan kita persiapkan gap atau celah sesuai dengan simbol las kemarin antara 2 sampai 3 mm. Ini kita gunakan elektroda 3,2 mm. Kita masukkan celahnya. Ujung ke ujung lebarnya harus sama, dan elektroda dapat bergerak dengan mudah di antara benda. Nah, ini adalah road gap yang telah kita siapkan untuk kita lakukan tack weld. Sebelum tack weld kita lakukan, kita persiapkan alat utamanya. Nah, di sini kita belajar bagaimana menerapkan alat utama. Kabel massa dan kabel elektroda kita pisahkan. Kemudian ini adalah holder. Untuk kabel elektroda kita pasangkan pada kutub negatif. Kita akan menggunakan polaritas DCEN, elektroda negatif. Kenapa?
karena kita menggunakan elektroda AWSE 7016 LB52U. Selanjutnya kabel massa kita hubungkan pada kutub positif. Nah, ini dengan kuat. Ya, cek kembali. Selanjutnya kabel tenaga kita hubungkan pada sumber listrik dengan kuat. Ini kita hubungkan dengan kuat agar arus listrik dapat mengalir dengan sempurna dan tidak mudah panas pada steker mesin lasnya. Baik, kemudian setelah kita cek ulang dirasa kuat, maka kita lakukan langkah berikutnya, yaitu menghidupkan mesin. Nah, setelah mesin hidup, digital output arus pengelasan sudah dapat dibaca dan kita atur arus pengelasannya sesuai dengan prosedur yang tertera di dalam bungkus elektroda. Kita pilih arusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya klem massa kita cekamkan pada meja las dengan kuat agar aliran arus pengelasan dapat mengalir dengan sempurna. Kemudian kita pakai helm las karena kita akan melaksanakan pekerjaan tag weld, dan kita pasang elektroda pada holder las sesuai dengan gigi holder las yang ada. Jangan sampai pemasangan di luar dari gigi karena akan tidak kuat. Nah, kita pilih gigi yang sebelah mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita gunakan untuk tag weld. Tag weld adalah las kecil tapi kuat. Fungsinya untuk meniadakan atau mengurangi terjadinya distorsi pada saat benda kerja kita las. Pertama kita tag weld di ujung kecil dulu, kemudian di 3/4 benda kerja kecil saja juga, dan kita cek jika sudah sesuai, maka kita dapat perkuat lagi tag weldan yang di ujung. Panjang tag weld antara 10 sampai 15 mm sudah cukup. Nah, perhatikan lebar cerah atau root gap masih tetap sama dengan yang kita kehendaki dari ujung ke ujung. Kemudian klem benda kerja kita pasang pada tiang las. Kita sesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga saat melaksanakan pengelasan posisi di atas kepala atau 4G kita akan nyaman, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kita klem benda kerja dengan kuat agar selama proses pengelasan benda kerja tidak goyah atau tidak lepas dari cekamannya. Nah, kita coba posisinya sudah nyaman. Kemiringannya kita cek, jika sudah sesuai kita lakukan pengelasan. Pengelasan penetrasi
ya. Sama, kita tempatkan elektroda pada gigi holder sesuai dengan kebutuhan kita, dan cek apakah sudah kuat atau sudah sesuai. Panjang pengelasan penetrasi yang awal kita buat 20 mm. Mengapa demikian? Karena kita masih dalam taraf belajar. Sepanjang 20 mm itu apakah sudah terjadi penetrasi dengan sempurna atau belum? Kita dapat cek. Kalaupun nanti belum sesuai penetrasinya, kita dapat bongkar kembali dan tidak panjang. Kita gunakan palu terak untuk membuka terak yang ada di sisi atas. Kita perhatikan penetrasi sepanjang 20 mm. Jika sudah sesuai, kita lanjutkan untuk penggerindaan. Penggerindaan di sini berfungsi agar sambungan penetrasi menjadi sempurna, yaitu berpadu dan ketinggian penetrasi sama dengan alur pengelasan yang terdahulu. Teknik menggerinda, panjang gerindaan antara 20 sampai 30 mm, di mana hasil gerindaan ujung dari jalur penetrasi yang akan disambung lebih tipis daripada yang lainnya, yaitu digerinda secara landai. Selanjutnya kita lakukan pengelasan sambungan, diawali dari titik awal gerindaan, perlahan tapi pasti sampai masuk ke ujung jalur las pertama dan tersambung. Perhatikan selama perjalanan pengelasan, keyhole harus selalu terjadi, dan luka yang dibentuk antara benda yang satu dengan benda yang satunya sama lebarnya. Jika sudah selesai, kita lakukan penggerindaan juga dengan teknik yang sama untuk persiapan sambungan berikutnya. Berhati-hati di dalam melakukan penggerindaan, jangan sampai melukai sisi depan dari jalur las yang belum terkena las-lasan. Perhatikan ini hasil gerindaannya, bahwa di ujung jalur pengelasan lebih tipis dan keyhole nampak. Panjang gerindaan antara 20 sampai 30 mm. Kita lakukan pengelasan penetrasi satu elektroda menjelang berakhir, karena kita nanti akan membuka tag bell yang bagian ujung sebelum pengelasan penetrasi yang terakhir. Perhatikan semburan api mengarah keluar di atas benda kerja, itu pertanda bahwa terjadi penetrasi atau terjadi penembusan. Pada pengelasan penetrasi ini kita menggunakan gerakan strike atau
lurus. Kita tempatkan elektroda di antara celah dengan jarak ujung elektroda terhadap benda kerja relatif sama, dekat tapi tidak menempel. Demikian juga sudut elektroda harus siku-siku terhadap sisi kanan kiri. Sedangkan derajat jalur las membentuk sudut antara 70 sampai 80 derajat. Pengelasan posisi 4G atau di atas kepala ini adalah pengelasan yang sangat berat, di mana welder akan selalu melawan gravitasi. Untuk itu persiapkan fisik kalian sebelum melaksanakan praktikum proses pengelasan posisi di atas kepala ini. Sehingga selama proses pengelasan kalian tidak capek. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jika pengelasan penetrasi sudah selesai, kita lakukan penggerendaan pada permukaan jalur penetrasi. Fungsinya apa? Penggerendaan ini untuk membersihkan terak yang nempel pada sisi-sisi kampuh las atau terak yang masih tersisa di antara benda kerja dan logam las. Dapat juga digunakan untuk meratakan sambungan jalur las jika terjadi sambungan yang tidak rata. Kita akan melaksanakan pengelasan pengisian. Elektroda yang kita gunakan adalah AWS E7018 LB52-18, diameter 3,2. Untuk itu kita lakukan kembali setting mesin. Tentunya kita matikan mesin dulu, kemudian kita rubah polaritasnya. Kita pilih polaritas DC EP atau elektroda positif, yaitu kabel elektroda kita pasangkan pada kutub positif. Sedangkan kabel massa kita pasangkan pada kutub negatif dengan kuat. Jika sudah selesai, kita nyalakan lagi mesin las. Setelah nyala, kita lihat di digital output arus pengelasan dan kita atur arus pengelasannya sesuai dengan kebutuhan pengelasan pengisian. Kita lakukan pengelasan pengisian. Di sini nanti kita akan gunakan gerakan zigzag. Gerakan zigzag ini perlu diperhatikan bahwa jika elektroda berada di sisi kiri, kita harus berhenti 2-3 ketuk atau detik. Demikian juga jika di sebelah kanan, kita juga harus berhenti 2-3 detik. Begitu seterusnya. Jarak perpindahan zigzag itu kita bisa memperkirakan sepanjang atau sebesar diameter elektroda. Harapannya cairan akan berpadu dan rata antara sisi kanan dan sisi kiri.
maka permukaan jalur las pengisian menjadi rata. Selanjutnya di ujung pengelasan kita buka teraknya, kemudian kita lakukan penyambungan jalur pengisian. Perhatikan cairan, ketinggian dari cairan pengisian ini terhadap bibir kampuh las, usahakan masih menyisakan 1 mm kedalamannya. Untuk apa? Ya, 1 mm kedalaman dari pengisian ini dipersiapkan untuk nanti pengelasan penutup atau capping. Untuk itu, jarak elektroda, kecepatannya, jarak gerakannya kita harus stabil. Pengelasan posisi di atas kepala ini adalah pengelasan yang sangat berat. Tadi kenapa demikian? Setiap perjalanan pengelasan elektroda akan selalu berkurang. Otomatis tangan harus secara kontinu dan konsisten bergerak naik agar jarak elektroda selalu relatif sama kedekatannya dengan benda kerja. Padahal di sisi lain gravitasi selalu membebani welder. Kembali lagi saya himbau kepada kalian anak-anakku untuk mempersiapkan diri kalian fisik yang baik. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pengelasan pengisian jika sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan permukaan jalur pengisian. Bisa menggunakan wire brush atau sikat baja, atau kita lakukan penggerindaan agar di dalam penggerindaan ini dibentuk jalur las yang lurus, permukaan jalur las pengisian yang rata dengan kedalaman yang relatif sama. Nah, ini kita akan membersihkan dengan wire brush yang dipasang pada tindakannya agar percikan-percikan terak atau terak-terak yang nempel, debu, asap itu hilang sehingga tidak menghalangi proses pengelasan capping. Atau dapat juga kita lakukan penggerindaan pada permukaan jalur pengisian agar diperoleh permukaan yang rata dan kedalaman pengisian yang relatif sama. Di samping itu juga kita dapat mempersiapkan jalur las
dengan lebar yang sama dan lurus. Jika diperoleh permukaan jalur pengisian ini rata, kemudian jalur pengelasan lurus, maka pada saat proses pengelasan capping kita akan lebih mudah. Kedalaman 1 mm yang sama dari ujung ke ujung itu akan menghasilkan pengelasan capping yang relatif sama ketinggiannya. Ini hati-hati di dalam pengerjaan, harus teliti agar diperoleh persiapan jalur las untuk capping yang bagus. Baik anak-anakku, sekarang kita lakukan pengelasan capping. Dalam pengelasan capping kita juga menggunakan gerakan elektroda zigzag, di mana di sisi kiri dan di sisi kanan harus berhenti antara 2 sampai 3 ketuk atau 3 detik. Cairan las harus berpadu pada sisi kanan dan sisi kiri. Memakan benda kerja 1 mili ke kanan, 1 mili ke kiri. Dengan demikian, lebar capping itu adalah lebar kampuh las setelah di tack well plus 2 mm. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam pembelajaran kali ini materi videonya cukup panjang sehingga harus sabar dan cermat. Untuk kelanjutannya, keterangan saya bahwa setiap menyambung harus berhati-hati bahwa sambungan las itu harus berpadu dan dengan ketinggian yang sama antara jalur yang disambung dengan jalur yang berikutnya. Terus ini pekerjaan capping membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi cacat las yang tidak dikehendaki, misal undercut, overlap, incomplete fusion, porositas, atau cacat yang lainnya. Untuk itu, di dalam kegiatan belajar di sini perlu adanya bahwa setiap jalur las yang telah selesai kita
lakukan pengelasan, kita harus lihat apakah sudah sesuai atau ada cacat. Jika sudah sesuai, maka pengelasan dapat dilanjutkan. Jika terdapat cacat, maka lebih baik pada saat itu langsung dilakukan perbaikan. Perhatikan jarak elektroda dengan benda kerja, ketinggian cairan, keterpaduan cairan elektroda dengan benda kerja, harus benar-benar padu dan rata. Hati-hati pengelasan pada ujung benda kerja, karena di situ benda kerja sudah panas dan bagian sisi ujung benda kerja itu adalah tipis. Maka kendalikan cairan dan kedekatan elektrodanya agar pada ujung pengelasan tidak terjadi penumpukan cairan las, sehingga ketinggiannya tidak sama dengan jalur las yang sebelumnya. Baik, kita sudah selesai melakukan pengelasan capping. Selanjutnya kita lakukan pembersihan. Kita gunakan palutra. Kita dapat gunakan juga dengan wire brush. Hati-hati di dalam pembersihan ini, jangan sampai menimbulkan luka pada permukaan benda kerja. Kita bersihkan bagian penetrasi dari terak, percikan terak, debu, asap dari pengelasan. Demikian juga pada bagian depan, yaitu di bagian capping, itu juga harus kita bersihkan dari debu, asap, las, ya, terak. Sehingga permukaan benda kerja maupun hasil lapisan menjadi bersih. Nah, setelah bersih dapat kita lihat hasilnya. Ini adalah bagian penetrasi, terjadi penetrasi dari ujung ke ujung, dan itu adalah bagian cappingnya. Sudah selesai pengelasan posisi di atas kepala. Ya, demikian tadi
bagaimana menerapkan alat keselamatan kerja, bagaimana menerapkan alat bantu kerja, bagaimana menerapkan alat utama, bagaimana menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul, dan bagaimana menerapkan teknik membersihkan hasil pengelasan. Itu adalah tahapan-tahapan yang nantinya kalian lakukan di saat kita mempelajari KD 4.9, yaitu melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi di atas kepala dengan las busur manual. Cermati tahapan-tahapan tersebut sehingga kamu praktek di lab kalian sudah punya gambar apa yang harus kalian lakukan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya, dan dapat meningkatkan kompetensi teknis atau skill kalian pada pengelasan plat dengan plat sambungan tumpul posisi di atas kepala. Jika kalian sudah selesai, ini nanti praktek kita lanjutkan yang lebih hot lagi. Apa? Pengelasan posisi 5G pipa, yaitu pengelasan pipa dengan pipa pada sambungan tumpul posisi 5G. Lebih mantap lagi, semangat, saya tunggu. Silakan kalian cermati, kalian buat rangkuman ya, dari materi ini sebagai rekaman kalian yang sudah kalian pelajari. Kirim ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Dadah.